Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan lanjut kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang sekarang sampai pada ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah tatkala kami Allah mengambil janji dari Bani Israel. Apa janji Allah untuk Bani Israel? Apa perintah Allah untuk Bani Israel? Bapak Ibu rahimakumullah, untuk umat-umat yang lain Allah hanya memberikan perintah dan memberikan larangan. Tapi kalau untuk Bani Israel Allah meminta mereka untuk bersumpah. Bersumpah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jangankan sekedar perintah atau larangan, sumpah saja dengan mudah dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Sumpah untuk tidak menyembah patung, mereka menyembah patung. Sumpah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan kemudian kerabat dan anak yatim. Ternyata mereka melanggar semua sumpah-sumpah itu. Apa sumpah Allah yang diminta dari Bani Israel? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Supaya mereka tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wadil kurba, dan sanak kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masyakin, dan orang-orang miskin. Sumpah Allah berikutnya, wa qulu linnasi husna, dan ucapkan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Bapak Ibu rahimakumullah, sumpah Allah yang diambil dari Bani Israel ini sifatnya umum. Dan ini juga untuk seluruh umat Islam sejak zaman dulu sampai zaman-zaman sekarang ini. Kenapa? Karena memang Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, lalu diajarkan kepada umatnya. Maka perintahnya sama. Kalau orang Yahudi diperintah hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan kemudian mengatakan yang baik kepada seluruh manusia. Wa aqimis shalah, mendirikan sholat, dan kemudian menunaikan zakat. Sebenarnya sama. Umat Islam juga wajib zakat, umat Islam wajib sholat, umat Islam juga wajib berbuat baik kepada sanak kerabat, tetangga, anak yatim, dan orang-orang miskin. Sebenarnya sama. Nah, kalau umat Islam seandainya ada yang tidak melaksanakan, itu sifatnya pribadi. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Mereka itu sepakat untuk melanggar. Orang Islam mungkin yang jahat ada, yang tidak sholat mungkin ada.
Tapi kalau orang Islam ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Paling jawabannya hanya malas. Kalau ditanya sholat wajib apa enggak? Jawabannya wajib. Berarti apa? Kalau ada pelanggaran dari orang Islam, itu sifatnya pribadi. Hanya mungkin karena malas, tapi tidak sampai merubah hukum. Hukum tetap sama. Tidak ada satupun orang Islam yang berani merubah hukum. Sama. Masalah dilaksanakan atau enggak, yaitu mungkin sifatnya lebih ke pribadi. Tapi kalau kemudian sepakat untuk merubah hukum, sepakat untuk tidak melaksanakan hukum, nah itu tidak terjadi pada umat Islam. Kenapa? Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, dan itu tentu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat Islam itu tidak akan sepakat untuk sesat bareng-bareng, itu tidak akan sepakat. Secara pribadi mungkin 1, 2, 3 orang ada bareng-bareng untuk sesat, ada. Tapi kalau kemudian mayoritasnya sepakat, itu tidak ada. Nah, ada pun orang Yahudi, mereka justru kesesatan itu dirancang oleh para tokohnya. Para tokoh-tokoh mereka itu sepakat untuk merancang kesesatan itu. Sepakat untuk merubah Taurat dan merubah hukum. Dan mereka menyembunyikan di antara mereka sendiri. Adapun orang awam dari Yahudi tidak tahu. Ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, adapun umat Islam, maka Al-Quran terbuka untuk seluruh umat Islam, bahkan terbuka untuk seluruh manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum. Kemudian mereka berpaling, illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Wa antum muridun, dan kalian berpaling. Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu punya rumus. Rumus sosial itu kira-kira ya antara 5-10%. Itu rumus sosial. Maksudnya apa? Umpamanya kalau di kampus, ya, di kampus atau di mana, selalu ada antara 5-10%. Itu mahasiswa diajar sak-sae, ya, itu paham. Tapi ada pula 5-10% itu diajar sampai muru, ya, diajar berkali-kali, itu yang tidak paham-paham. Dan itu selalu ada. Selalu ada 5-10% itu yang istimewa. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Saya pernah beberapa kali ikut pelatihan. Ya memang seperti itu rumusnya. Selalu ada yang ekstrim. Bapak Ibu rahimakumullah, pernah saya membaca ada sekolah zaman dulu tapi sudah agak lama. Sekolah ini terkenal nakal. Jadi ibaratnya kalau ada anak nakal di sekolah anak kunuai. Tapi ya tadi gurunya jadi terbiasa dengan kenakalan. Akhirnya apa? Ketika ada yang tidak nakal malah aneh. Tapi ya selalu ada 5-10% itu yang terus kemudian menjadi baik. Tetap saja dia tidak terpengaruh dengan mayoritas tadi. Ada. Nah demikian juga mungkin ya 90%-nya baik, tapi tadi selalu ada 5-10% yang kemudian kurang baik. Selalu ada. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya umat Islam dihitung, zaman Nabi mungkin ada pelanggaran. Dalam sejarah memang ada zaman Nabi, ada pelanggaran. Diajak perang Tabuk, ada orang Islam imannya kuat, tapi ya tadi tidak mau ikut perang. Dengan berbagai macam alasan pokoknya tidak mau. Tapi ya tadi karena dia orang yang beriman ya nyesel juga. Lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia tidak ikut perang, padahal tidak punya alasan. Jadi selalu ada. Tapi ya tadi seandainya ada pelanggaran dari umat Islam selalu sedikit. Ini.
Nah mayoritasnya sholat insya Allah. Mayoritasnya melaksanakan syariat Islam. Kalaupun tidak, nah itu berarti tetap yakin bahwa itu wajib. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, adapun orang Yahudi enggak. Ada di antara mereka yang baik, tapi ya tadi yang baik itu sedikit. Illa qalilam minkum. Jadi yang baik, yang teguh pada ajaran-ajaran Allah itu malah minoritas. Malah minoritas ini. Maka kita bersyukur jadi umat Islam ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita bicarakan tadi tentu secara umum dari orang-orang Yahudi di kalangan ulama mereka. Jadi di kalangan ulama mereka, tokoh-tokoh mereka yang tetap tegak dalam kebenaran itu sedikit. Sangat sedikit, tapi ya ada. Nah secara umum mereka malah justru sepakat untuk menyimpang. Jadi illa qalilam minhum, kecuali sedikit dari mereka. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ke ayat 84 sampai ayat ke-86. Yaitu temanya tentang keadaan orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu menyimpang dari sumpah mereka untuk melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita di surat Fatihah disebut dengan ada kata dolin, ada kata maghdubi alaihim, terus sebelumnya ada kata sirat mustaqim. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, terus di situ ada kata al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Nah, terus kemudian ada kata ad-dallin. Secara umum dalam tafsirnya, jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, sementara yang dibenci, dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kemudian yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang Nasrani disebut sesat? Itu nanti pembahasannya paling banyak ada pada surat Ali Imran dan kemudian beberapa surat setelahnya. Termasuk ada surat Al-Maidah. Al-Maidah itu menceritakan tentang orang-orang Nasrani. Jadi tatkala orang-orang Nasrani, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, mereka meminta kepada Nabi Isa. Yang diminta adalah hidangan dari langit. Maka surat Al-Maidah banyak cerita tentang Nabi Isa dan juga tentang orang-orang Nasrani. Nah, adapun surat Al-Baqarah ini banyak cerita tentang orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita beberapa ayat yang lalu sampai sekarang masih menceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi, itu tujuannya adalah supaya terhindar dari tabiat buruk mereka. Supaya terhindar dari tabiat buruk mereka. Salah satu tabiat buruk mereka itu adalah mudah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara berjamaah dan dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Nah, di antaranya lagi pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum. Tatkala Allah mengambil sumpah dari mereka. Sumpah untuk melaksanakan syariat Allah. Apa syariat Allah itu? La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum.
jangan saling membunuh, jangan menumpahkan darah kalian, dan jangan saling mengusir dari negeri kalian. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan mereka mengakui itu. Mereka berjanji untuk tidak saling membunuh dan kemudian tidak saling mengusir. Ini kisahnya zaman dulu. Jadi orang-orang Yahudi itu saling membunuh dan kemudian saling mengusir di antara mereka. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam min diyarihim. Ternyata apa? Tidak selang lama mereka kemudian saling membunuh dan kemudian saling mengusir di antara mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau zaman dulu orang Yahudi Bani Israel itu punya musuh. Musuhnya Bani Israel itu adalah Firaun. Nah, terus kemudian mereka pindah ke wilayah Syam atau Palestina. Mereka juga punya musuh namanya suku Kan'aniyin yang kafir di masa itu. Nah, ketika terjadi perang antara bangsa Kan'aniyin terus dengan bangsa Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel statusnya beriman kepada Allah, sementara bangsa Kan'aniyin itu statusnya kafir. Nah, supaya Allah memenangkan mereka dan tidak mengusir mereka, syaratnya adalah mereka harus bersatu, tidak saling membunuh di antara mereka dan tidak saling mengusir di antara mereka. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Mereka kemudian saling membunuh dan kemudian saling mengusir. Nah, terus ditambah lagi. Tadzaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Terus kemudian mereka saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Wa yatuhum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan ketika mereka diperangi, nah mereka yang lain yang selamat terus kemudian datang rame-rame untuk menebus. Padahal mereka sendiri yang memerangi, yang membantu musuh, kemudian mereka sendiri yang menebus. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian wahai orang-orang Bani Israel beriman dengan sebagian kitab Taurat dan mengingkari dengan sebagian kitab Taurat? Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi dilarang saling membunuh. Mereka tetap saling membunuh. Orang Yahudi dilarang saling mengusir. Ternyata apa? Mereka saling mengusir. Orang Yahudi dilarang untuk membantu musuh. Orang Yahudi dilarang membantu musuh untuk memerangi sesama Yahudi. Ternyata apa? Tiga ini dilaksanakan oleh orang Yahudi. Ini. Nah, tapi ternyata ada satu yang mereka melaksanakan padahal itu dilarang. Apa itu? Menebus tawanan perang. Jadi yang tiga tidak dilaksanakan, mereka melanggar yang tiga, tapi yang satu dilaksanakan. Ketika ada 4 perintah, ternyata apa? Orang Yahudi itu milah-milih.
Yang kira-kira tidak menguntungkan ditinggal, yang menguntungkan dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jadi yang tidak menguntungkan ditinggal, tapi yang menguntungkan dilaksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya ada orang Islam atau umat Islam bangsa Muslim seperti ini, bukan berarti mereka sudah keluar dari Islam. Mereka tetap Muslim, hanya saja zalim dan fasik. Ada hadis Nabi yang berbunyi ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah dusta. Apakah kalau orang Islam dusta pasti dia menjadi munafik? Padahal ayat tentang munafik itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, orang munafik itu nanti ada di kerak neraka. Dan mereka orang munafik itu sama dengan kufur, kafir. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, perlu dipahami bahwa nifak atau munafik itu ada 2 jenis. Ada namanya munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi itu keyakinannya memang kafir, tapi zahirnya muslim. Keyakinannya dia kafir, zahirnya muslim. Berarti dia pura-pura Islam. Nah, dia orang munafik seperti ini munafik atau orang kafir yang paling jahat. Karena orang kafir itu ada 3 tingkatan. Yang paling jahat ini kafir, pura-pura Islam, dan kemudian merusak Islam dari dalam. Ada lagi kafir harbi, orang kafir yang memusuhi secara terang-terangan. Ada lagi yang paling baik di antara orang kafir, yaitu yang dia namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir dan dia nyata kafir, tapi dia mau hidup damai berdampingan dengan masyarakat muslim. Tidak saling mengganggu agama masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan yang berbeda-beda. Dengan kafir harbi boleh dibunuh. Kapan? Di medan perang. Kafir yang munafik boleh dibunuh kalau dia jelas-jelas membahayakan dan buktinya nyata. Kalau dia kafir zimmi, tidak boleh diganggu sedikit pun. Hartanya, jiwanya, harga dirinya, keluarganya, badannya tidak boleh diganggu. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam, man adza zimmiyan, siapa yang menyakiti kafir zimmi, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa kalau ada orang Islam yang menyakiti orang kafir zimmi? Jadi dia orang kafir, jelas-jelas kafir, bukan orang Islam, tapi dia mau hidup damai dengan umat Islam. Maka dia tidak boleh diganggu sedikit pun. Kalau dia diganggu, nanti Rasulullah akan membela orang kafir itu melawan orang Islam. Kenapa? Karena dia kafir sudah jelas posisinya di neraka. Tapi kok kafir kok dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu rahimakumullah. Pahala itu ada pahala dunia, ada pahala akhirat. Kalau orang itu baik dan dia kafir, pahalanya dunia.
Kalau orang itu baik dan dia muslim, pahalanya bisa dunia dan pasti akhirat dapat. Maka kalau orang kafir gak baik, dia mendapatkan imbalannya di dunia. Hanya saja wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Adapun nanti di hari akhir dia tidak dapat bagian apa-apa. Bagiannya adalah neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hal atau 3 jenis orang kafir tadi ini penting untuk dipahami. Sehingga apa? Mereka harus diperlakukan secara berbeda dalam syariat Islam. Nah, terus kemudian afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ciri khas orang Yahudi, ciri khas orang sesat itu adalah mereka beriman dengan sebagian kitab dan menolak sebagian kitab. Maka ditanya, mereka menolaknya itu karena meyakini itu tidak wajib atau karena tidak mampu melaksanakannya. Kalau orang Yahudi itu merubah kitab sucinya dan merubah keyakinannya dan merubah perilakunya. Kitab sucinya mereka rubah. Kalau kitab sucinya tidak dirubah, maka keyakinannya itu yang dirubah. Maka itu semakin parah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai umat Islam atau siapapun umat Islam, idealnya sami'ana wa ata'na. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang diperintah oleh Allah laksanakan semampunya. Adapun apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Yang dilarang ditinggalkan, yang diperintahkan dilaksanakan semampunya. Kenapa kok yang dilarang harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kekuatan, tidak butuh modal, tidak butuh duit. Kita dilarang minum minuman keras. Apa butuh duit untuk meninggalkan minuman keras? Enggak. Dilarang, semua larangan-larangan itu kalau kita tinggalkan, justru kita hemat biaya. Dilarang maksiat umpamanya, maksiat itu butuh dana kok. Apalagi orang maksiat itu kadang-kadang seringnya malam hari. Enak-enak lagi tidur, dia mengeluarkan duit 1 juta untuk maksiatnya. Eman, 1 juta untuk maksiat. Maksiatnya di malam hari. Akhirnya apa? Pagi ngantuk. Yang lain tidur, tidak kehilangan duit 1 juta, tidurnya enak, pagi sehat. Nah, sementara yang maksiat kehilangan 1 juta, paginya ngantuk. Makanya larangan ditinggalkan semuanya. Nah, adapun perintah Allah dilaksanakan semampunya. Nah, kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak boleh meyakini bahwa itu tidak wajib. Itu tetap wajib, hanya saja kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi kita tidak boleh merubah hukum, tidak boleh. Kalau tidak mampu melaksanakan, ya tidak apa-apa. Tapi tidak boleh meremehkan. Ibadah-ibadah sunnah juga sama. Kalau tidak melaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai meremehkan, apalagi merubah hukum, nah itu yang tidak boleh. Nah, kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Salah satunya tadi, mereka merubah hukum. Dan mereka bahkan merubah kitab suci mereka. Ini yang dimaksud dengan kata atau ayat Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian kitab. Kira-kira makna secara umum seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
Fama jaza'u, lalu apa imbalan man orang ya'malu dzalika yang beramal seperti itu minkum dari kalian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati dan di hari kiamat yuradduna ila asyaddil azab, mereka dikembalikan kepada azab yang pedih. Amallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang ahlul kitab, terutama Yahudi, Bani Israel, itu sering sekali kita mendapati ayat yang bunyinya wa mallahu bighafilin amma ta'malun, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah tidak lalai apa yang kalian kerjakan, wahai orang-orang Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Allah mengulang-ulang kalimat ini? Allah tidak lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa itu sampai bosan dengan Bani Israel itu. Nah, kata bosan tentu kita pahami dalam ayat Quran ya. Sampai Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pisahkan aku dari mereka dan pisahkan mereka dari aku. Kan ungkapan seperti itu kan mirip dengan orang yang bosan dia. Meskipun ya tentu seorang nabi seperti Nabi Musa alaihissalam itu sudah luar biasa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah. Tapi ya tadi fafruq, pisahkan baini wa bainahum, pisahkan aku dari mereka dan pisahkan mereka dari aku. Berarti apa? Kesesatan dan penyimpangan Bani Israel ini memang luar biasa. Terus di masa-masa setelahnya sampai kemudian masa zaman sekarang ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kezaliman orang-orang Yahudi itu tidak hanya beberapa puluh tahun terakhir ini. Tapi ya sudah, kalau dihitung itu ya mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Sejak tahun 1890-an. Untuk kemudian bisa berdiri negara Israel yang sekarang ada ini. Sudah berapa kali mereka melakukan kezaliman. Ada yang nanya, kenapa Allah membiarkan mereka? Bangsa-bangsa terdahulu ketika zalim, Allah menghancurkan mereka. Tapi bangsa Bani Israel sekarang ini, mereka sudah lebih dari 100 tahun melakukan kezaliman. Tapi mereka tetap utuh. Dan bahkan negara mereka dibela oleh negara-negara kuat. Pertanyaannya, apakah Allah membiarkan mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang mereka lakukan. Maka kaidahnya adalah Allah yumhil wala yuhmil. Allah memang menunda atau membiarkan. Allah menunda tapi tidak membiarkan. Jadi pasti hukuman itu ada untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Tapi kalau mereka tidak mau bertaubat, maka hukuman dari Allah pasti akan datang. Terus kemudian mereka sadar sebentar, mengurangi kezaliman. Tapi nanti muncul lagi, melakukan kezaliman lagi, dan seterusnya.
Maka bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel ini memang menjadi ujian bagi umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, ulaika alladzina astarawul hayatad dunya. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia. Dengan apa membelinya? Orang beli mobil pakai uang, beli motor pakai uang, beli rumah pakai uang. Ada lagi beli beras pakai tenaga, beli gabah, padi pakai tenaga. Orang-orang kampung itu kalau ada yang nanam padi, nah ibu-ibu itu nanti kerja 2 hari 3 hari nanam. Bayarannya apa? Upahnya apa? Upahnya itu nanti padi. Kalau sudah panen baru nanti mereka dapat upah. Berarti apa? Mereka membeli padi, membeli gabah dengan tenaga. Nah sekarang yang aneh adalah mereka orang-orang Yahudi itu membeli dunia. Dengan apa? Dengan surga, dengan akhirat. Jadi surga ditukar dengan dunia. Itu anehnya mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah orang Yahudi itu tidak yakin kalau surga itu ada? Yakin. Neraka itu ada? Yakin. Tapi kenapa mereka kok memilih kehidupan dunia? Ya jawabannya ya seperti itulah Yahudi. Jawabannya ya gampang, seperti itulah Yahudi. Apa mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah? Tahu. Tapi kenapa tetap memilih yang salah dan kemudian meninggalkan yang benar? Ternyata jawabannya ya seperti itulah Yahudi. Bapak Ibu, jawaban seperti itulah Yahudi itu saya tiru dari seorang profesor Yahudi. Profesor Yahudi ini punya murid, punya mahasiswa di Indonesia. Nah mahasiswanya ini yang cerita ini, bahwa ketika profesornya yang Yahudi ini, profesor Yahudi datang ke Indonesia, muridnya ini, tentu dia bukan orang Islam muridnya dia, tapi kemudian masuk Islam. Ya tentu sebagai mahasiswa menyempatkan diri untuk menemui. Salah satunya adalah ada pertanyaan, Prof. Indonesia mayoritas Muslim. Iya. Menurut Prof, Muhammad itu nabi atau bukan? Ya kalau menurut saya, menurut semua orang Yahudi, Muhammad itu nabi. Berarti Al-Quran itu benar. Al-Quran itu kitab suci yang benar, yang asli ya Al-Quran itu. Kalau kitab suci yang lain itu sudah berubah. Prof, kenapa orang Yahudi tidak masuk Islam saja? Jawabannya apa? Ya begitulah Yahudi. Begitulah Yahudi. Orang Yahudi itu tahu bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Orang Yahudi itu tahu bagaimana tongkatnya Nabi Musa dilempar bisa menjadi ular. Orang Yahudi tahu jasanya Nabi Musa menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun. Tapi tahu enggak, setelah itu orang Yahudi justru yang paling zalim dan durhaka kepada Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa itu bosan dengan orang-orang Yahudi. Kok gitu, Prof? Ya, seperti itulah Yahudi. Jadi penak seperti itulah Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kadang-kadang ditanya, preman itu kok jahat banget ya? Loh, kalau enggak jahat namanya bukan preman. Ya seperti itulah preman. Ya preman sampai membunuh orang ya hanya untuk nyari duit. Perampok sampai membunuh orang hanya untuk nyari duit. Ya seperti itulah perampok. Kalau enggak begitu bukan perampok namanya.
Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ya kita itu, saya sendiri jadi kayak ingat pepatah Arab ini. Kita kathirul bala'u mudhiku. Musibah itu kalau sudah besar itu jadi lucu ya. Termasuk apa tadi? Karakter orang Yahudi kalau kita baca ya, itu kadang-kadang lucu ya. Iya ya. Lucu. Bapak Ibu, ada hewan yang juga lucu, laron. Yang keluar di malam hari. Temannya jatuh ke api, mati. Apa dia terus kemudian, wih kasihan wih, ayo jauh. Jangan dekat itu api membunuh. Enggak, dia ikut terjun ke situ, mati. Belakangnya ikut terjun, mati. Belakangnya lagi ikut. Kok begitu ya laron kecil-kecil itu ya? Ya itulah laron. Jawabannya, ya itulah laron. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau umat Islam terutama para sahabat Nabi, mereka menjual dunia untuk surga. Mereka hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk dapat surga. Sahabat Nabi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lain itu termasuk orang terkaya di Mekah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu terkaya di Mekah. Tapi semua itu ditinggalkan hanya demi untuk dapat surga. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Mereka meninggalkan surga lalu mencari dunia dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu, perusahaan senjata terbesar milik orang Yahudi, minuman keras. Termasuk mungkin mohon maaf ya, film-film yang jelek-jelek itu kan laris kan. Yang punya yang mereka, pokoknya apa saja dijual yang penting menguntungkan. Orang juga dijual yang penting dapat duit banyak. Ini, tidak peduli mereka haram, tidak masalah. Yang penting dapat duit banyak. Apapun caranya, yang penting dapat duit banyak. Nah itu kan sama dengan menjual surga hanya untuk mendapatkan dunia. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi yang seperti itu fala yukhaffafu anhumul adzab walahum yunsarun. Mereka tidak akan diringankan siksanya di akhirat nanti. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasibnya orang Yahudi. Maka kita tidak boleh iri dengan mereka. Kenapa? Karena kita tahu nasib mereka. Bapak Ibu, dulu ketika Qarun menjadi orang terkaya, itu banyak orang-orang yang iri. Enak ya, Qarun itu duitnya banyak. Tinggal kipas-kipas, angin-angin ya, duduk manis pagi-pagi, mainan burung, nyemproti burung dia. Semua pegawai dan pelayannya berlarian untuk kerja. Semua keuntungannya kembali ke Qarun. Enak ya. Kemana-mana ada pengawal, ribuan pengawal bisa disewa. Enak ya. Bisnisnya lancar di mana-mana. Banyak yang iri. Tapi hanya saja Qarun ini semakin lama semakin durhaka. Akhirnya apa? Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian orang-orang yang dulu iri dengan Qarun itu sadar. Wah, ternyata tidak enak ya jadi Qarun. Kenapa? Karena dia hancur. Semua kekayaannya hancur. Dan dia mendapatkan siksaan yang pedih. Maka kita tidak boleh iri dengan mereka yang kaya raya dari Yahudi dan yang lain-lainnya. Ketika mereka zalim, ketika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan semangat untuk melaksanakan larangan-larangan Allah,
maka bahagia mereka sebenarnya tidak ada. Kelihatannya saja di dunia itu bahagia, tapi sebenarnya mereka sama ketakutannya dengan orang miskin. Bapak Ibu, orang miskin takut sakit. Bahkan kadang-kadang orang miskin tidak takut sakit, mati ya wis lah. Enggak. Orang kaya takut melarat. Orang miskin takut sakit. Itu sudah umum. Tapi kira-kira mana yang lebih takut? Orang miskin takut sakit atau orang kaya takut melarat? Ternyata orang kaya takut melarat itu lebih banyak daripada orang miskin takut sakit. Orang miskin takut sakit, ya paling nanti ya sakit ya wis. Takut ya sakit ya udah selesai, memang waktunya. Tapi kalau orang kaya takut melarat, begitu usahanya bangkrut sedikit saja itu sudah bingung Bapak Ibu. Maka kita sering membaca, mendengar bagaimana orang-orang kaya itu ketika ada gangguan sedikit ekonominya itu tidak bisa tidur. Ekonominya naik tidak bisa tidur, ekonominya terganggu juga tidak bisa tidur. Padahal yang lain, pembantunya, sopirnya wis ngorok, ini bosnya tidak bisa tidur. Coba ini, sopirnya ngorok. Sopirnya sudah tidur sebelum bosnya tidur, ketika bosnya bangun, sopirnya masih tidur. Betapa nikmatnya jadi sopir nih. Tapi bosnya itu bingung memikirkan kekayaannya. Kenapa kok terganggu? Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita dan kita bahagia. Kita paham tentang arah tujuan hidup kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan karakter atau tabiat orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.